wajib. Kemudian al-aslu fil amri lil wujub. Kemudian lanjutannya apa? Illa ingka lahuna fasorifun al-amri. Kecuali di sana ada yang memalingkan perintah itu dari wajib jadi apa? Sunnah. Sehingga wa aqimus shalah. Kalau konteksnya ini sholat yang 5 waktu berarti wajib. Tapi kalau konteksnya di luar sholat 5 waktu jadi apa? Sunnah. Nanti ada hadis apa? Kemarin sudah kita kaji ya. Ada ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang datang kepada Nabi bertanya tentang apa? Ma'adha faradallahu alayya minas sholawat. Ya Rasulullah, apa yang difardukan oleh Allah kepadamu dari sholat? Rasulullah menjawab, as-sholawatu al-khamsu fil yawmi wa laylah. Sholat 5 waktu di sehari semalam. Artinya wa aqimus sholat itu hukum asalnya apa? Wajib. Itu yang disebut apa? Usul fikih, yaitu bagaimana kita memahami teks, bagaimana kita memahami nas dari Quran dan hadis tersebut. Dan dalam Muhammadiyah usul fikihnya itu disebut manhaj tarjih. Meskipun manhaj tarjih dengan usul fikih klasik itu ada kesamaan, ada perbedaan. Tapi usul fikih khas Muhammadiyah itu yang disebut apa? Manhaj tarjih. Oke, yang pertama kita coba kaji tentang definisi atau pengertian apa? Manhaj tarjih. Manhaj itu artinya metode atau at-thariq, atau dalam bahasa Arab apa? At-thariq al-wadih, jalan yang jelas. Dan menurut bahasa Arab sekarang yang disebut manhaj itu metodologi berpikir. Itu yang disebut apa? Manhaj. Yang misalnya manhaj tafkir, metodologi apa? Berpikir. Atau ini yang disebut ilmu logika atau filsafat ya. Jadi manhaj itu metode atau cara berpikir, dan setiap kelompok yang nanti memiliki manhaj sendiri. Teman-teman Salafi metodologi berpikirnya disebut dalam manhaj Salafi. Teman-teman NU manhaj apa? Ahlussunnah wal Jamaah ditambahi diklaim diri tidak cukup Ahlussunnah wal Jamaah. Nanti kalau Ahlussunnah wal Jamaah jenengan ikut, makanya tambahin nanti biar jenengan nggak jadi ikut. Susah dilaruhi. Oke ya. Dan di Muhammadiyah juga ada manhaj, sehingga ketika kita berpikir kenapa kok Muhammadiyah gini, ya berarti kajiannya pada manhaj. Ini yang mungkin belum banyak didengar oleh orang Muhammadiyah sendiri. Oke, tarjih itu dalam Muhammadiyah diartikan kegiatan ijtihad. Tapi kalau kita lihat sebenarnya istilah tarjih itu muncul dari apa? Disiplin ilmu usul fikih dan disiplin apa? Fikih. Asalnya dari sana. Dan tarjih dalam usul fikih itu digunakan ketika apa? Ketika para usuliyun, para ahli usul fikih menemukan dua dalil atau lebih secara kontradiktif. Jadi ada, nanti kalau jangan punya usul fikih di rumah punya ya buku usul fikih. Silakan. Kalau nggak punya ya. Kalau nanti punya, nanti ada bab namanya apa? At-ta'arud bainal adillah, pertentangan antara dalil. Dan ta'arud bainal adillah itu ada dua dalil yang kontradiktif gitu. Yang apa? Kontradiktif gitu. Tapi ta'arud bainal adillah kontradiktif antara dalil Quran dengan Quran, dalil Quran dengan sunnah, atau sunnah dengan Quran. Pokoknya dua itu, bisa Quran dengan Quran
sunnah dengan sunnah atau Quran dengan sunnah. Itu dalam pandangan mujtahid, bukan dalam pandangan Allah. Karena kalau Al-Quran itu wahyu, hadis itu wahyu, sama-sama dari Allah, kok kontradiktif? Boleh enggak? Enggak. Berarti kalau kita katakan ada terjadi kontradiktif antara satu ayat dengan ayat yang lain, itu dalam pandangan kita. Karena Al-Quran itu tidak mungkin kontradiktif. Demikian juga Al-Quran dengan hadis tidak mungkin kontradiktif, karena Al-Quran itu dari Allah, hadis dari Rasul, dan keduanya ini tidak mungkin kontradiktif. Kalau terjadi kontradiktif berarti tidak disebut wahyu. Artinya ketika kita sebut kontradiktif itu dalam pandangan kita yang kurang, artinya pandangan kita yang apa? Yang memiliki keterbatasan, tidak bisa menyimpulkan, sehingga nanti dilakukan pembacaan. Dua dalil yang kontradiktif itu kita baca, nanti ada 4 langkah ya. Yang pertama al-jam'u wa taufiq, diharmoniskan dua dalil ini sehingga satu dengan yang lainnya bisa diamalkan. Misalnya ada dua dalil tentang bacaan doa iftitah. Riwayat Abu Hurairah bilang Allahumma baik. Riwayat Imam Muslim bilang apa? Wajjahtu. Apakah dua hadis ini tidak dari Rasulullah? Dari Rasulullah, karena semua dua hadis ini sama-sama sahih. Yang riwayat Abu Hurairah tadi dikeluarkan oleh siapa? Imam Bukhari dan Muslim. Yang wajjahtu, riwayat Ali bin Abi Thalib dikeluarkan oleh Imam Muslim. Artinya tadi Bukhari dan Muslim sahih enggak? Sahih. Kemudian Muslim sahih enggak? Sahih. Tapi keduanya meriwayatkan doa yang sumbernya itu satu, yaitu Rasulullah. Sehingga ini bagaimana cara membacanya? Kalau doa iftitah ditempuh al-jam'u wa taufiq, artinya dikompromikan, diharmoniskan. Dua dalil ini tidak usah dikuatkan satu dengan yang lainnya, tapi keduanya diamalkan secara terpisah. Maksudnya disimpulkan. Sholatnya Rasulullah dulu itu kadang pakai Allahumma baik, kadang pakai wajjahtu. Itu cara yang disebut al-jam'u wa taufiq. Yang kedua, ketika tidak bisa diharmoniskan, maka harus ditempuh langkah berikutnya. Ditempuh apa? Ditempuh tarjih. Ditempuh apa? Tarjih. Tarjih itu apa? Menguatkan satu dalil untuk diamalkan. Maka dalil yang diamalkan disebut apa? Dalilun rajihun. Dalil yang kuat. Kemudian dalil yang tidak kuat disebut apa? Dalilun marju. Itu dalil yang tidak kuat. Contohnya apa? Misalnya kasus kunut ya. Ada riwayat Anas bin Malik tentang apa? Kunut. Yang satu bilang Rasulullah itu apa? Qanata syahran mutatabi'an tsumma taraka. Rasulullah kunut 1 bulan terus menerus kemudian meninggal. Tapi ada hadis Anas bin Malik yang lain yang mengatakan apa? Wa amma fi subhi falam yazal yaqnutu hatta faraqa dunya. Adapun di sholat subuh Rasulullah itu masih apa? Kunut sampai meninggal dunia. Yang satu bilang kunutnya Rasulullah sudah selesai, yang satu apa? Sampai meninggal, tapi dilakukan oleh Rasulullah di waktu sholat subuh. Nah ini bisa dikompromikan nggak? Al-jam'u wa taufiq bisa. Al-jam'u wa taufiq caranya bagaimana? Sekarang kunut, besok tidak, besoknya lagi apa? Kunut. Dan itu kalau al-jam'u wa taufiq kayak gitu kurang konsisten. Berarti disimpulkan misalnya kalau al-jam'u wa taufiq terus dulu berarti terkadang kunut, terkadang tidak. Tapi kalau kita simpulkan semacam itu kontradiktif dengan keterangan Anas yang terakhir tadi,
falam yazal yaqnutu. Rasulullah itu masih kunut. Masih kunut itu berarti tidak pernah ditinggalkan, sehingga tidak mungkin ditempuh apa al-jam'u wa taufiq, sehingga harus ditempuh dengan tarjih. Kita pilih dalil yang kuat, kita amalkan, dalil yang lain apa? Kita tinggalkan. Dan dalam kesimpulan Muhammadiyah, dalil yang kuat yaitu menunjukkan Rasulullah sudah berhenti kunut. Meskipun tarjih itu tergantung perspektifnya siapa itu harus dicatat. Jadi kalau kita memproyeksikan yang tidak kunut itu perspektif Muhammad, ya bisa jadi kalau yang lain pakai tarjih tapi kesimpulannya beda. Jadi istilah tarjih itu munculnya di sini, yaitu apa? Digunakan oleh para ahli usul fikih ketika menghadapi dalil-dalil yang kontradiktif. Kemudian berikutnya kalau setelah tarjih apa? Langkah ketiga nasakh. Nasakh itu apa? Rafu hukmin syar'iyyin bidalilin syar'iyyin apa? Mutaakhirin. Menghapus dalil syar'i dengan dalil syar'i. Jadi dalil menghapus dalil. Dalil yang dulu itu disebut apa? Mansukh, yang dihapus. Dalil yang belakangan apa? Nasikh. Berarti kalau ditempuh cara nasikh itu harus tahu sejarah atau historis munculnya dalil itu. Mana dalil yang awal, mana dalil yang belakangan. Kalau tidak bisa, maka tidak bisa ditempuh cara nasikh. Karena pendekatannya harus pendekatan historis, yaitu melacak mana dalil awal dan dalil baru atau dalil kedua. Ya contohnya apa? Rasulullah bilang apa? Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala wazurha. Dulu satu hadis ini ada nasikh, ada mansukh. Ini kita tidak usah nyari. Karena apa? Di satu statement ada apa? Nasikh, ada mansukh. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu saya melarang kamu dari ziarah kubur. Ala mazurwa. Sekarang ziarah kubur kamu sekalian. Berarti yang dulu maksud, yang sekarang apa? Nasikh. Jadi satu sabda atau satu hadis itu langsung ada nasikh dan maksudnya. Ini paling mudah. Tapi kalau nanti yang memasuk dari yang lain itu harus dicari dulu. Kajiannya apa? Sejarah, melacak riwayat itu, mana yang dulu, mana yang tidak. Sehingga dalam menentukan nasikh dan mansukh itu terkadang satu ulama dengan ulama lain beda. Yang satu bilang ini nasikh dan mansukh, yang satu tidak, menggunakan apa misalnya tarjih. Nah, oke. Dan ketika tidak bisa ditempuh, langkah keempat apa? Tawakuf. Tawakuf itu berhenti melakukan penyelidikan sampai datang dalil baru. Ya, contohnya di Muhammadiyah pernah dilakukan tawakuf ketika apa? Membahas kunut apa? Kunut witir. Tapi tahun 19 berapa? 1976. Tapi ketika di Munas Malang 1989 itu dikaji kunut witir. Nah, saya akan sampaikan di kajian Ramadan itu. Disimpulkan hadis-hadis tentang kunut witir itu semuanya apa? Dhaif, sehingga ghairu masyru' tidak disyariatkan atau diamalkan. Tapi 1976 di Muktamar Khususi Tarjih di Garut itu masih tawakuf. Muhammadiyah tidak bisa mengambil keputusan atau kesimpulan. Jangan jadikan Muhammadiyah tidak bisa mengambil keputusan. Berarti ilmu ini tidak, bukan semacam itu. Karena ini amanah ilmiah. Ketika belum ditemukan dalil yang memuaskan, ya diambil tawakuf tadi. Tapi bukan berarti ilmu ini cicak. Ya. Nggak kayak jenengan ditanya yang pasti fatwa. Nggak pernah ditanya apa, saya tidak tahu kan. Padahal fatwanya baru dengar-dengar. Oke. Itu kalau di usul fikih. Tapi kalau di fikih, tarjih itu apa maksudnya?
Tarjih itu kalau dalam konteks fikih perbandingan atau apa? Komparatif fikih atau fiqh muqaranah itu. Tarjih itu adalah apa? Mengkaji pandangan mazhab-mazhab ini secara umum mazhab 4 itu. Itu adalah Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Itu dikaji dalilnya mana yang lebih kuat. Dan ini kesimpulannya itu ya tergantung ulamanya ya. Jadi tidak satu. Makanya kalau disebut rojih, ini menurut Syekh Utsaimin belum tentu rojih menurut ulama yang lain. Demikian juga rojih menurut ulama Muhammadiyah belum tentu rojih menurut ulama yang lain. Karena sifatnya fikih itu dhoniyah. Tapi kalau jenengan berpedoman pada pendapat, ya paling tidak punya argumentasi, itu yang penting. Tapi mana soal benar atau ini absolut kebenarannya tidak. Karena rata-rata masalah keagamaan itu apa? Dhoniyah. Masalah fikih itu apa? Dhoniyah, yaitu probable atau spekulatif. Artinya tidak ada kebenaran yang absolut 100% benar. Misalnya kita tidak turut, itu tidak bisa kita mengatakan yang kunut itu jelas min ahlina masuk neraka, itu tidak boleh. Nggak bisa. Tapi kita yakin bahwasanya apa? Kunut itu setelah kita kaji dalilnya tidak kuat sehingga kita tidak amalkan. Tapi tidak boleh kita memvonis yang kunut subuh itu min ahlina, itu nggak boleh. Karena apa? Kebenarannya masih apa? Enggak absolut. Dunia. Kalau absolut ya tadi berarti kesimpulannya kalau yang menurut bin ahlinar. Itu istilah tarjih dalam usul fikih dan fikih. Tapi kalau dalam Muhammadiyah tarjih itu artinya ini di masa awal kalau kita lihat kenapa kok istilah yang dimunculkan oleh ulama kita atau ulama Muhammadiyah itu tarjih? Karena HBT jilid 1 misalnya kita bersolat, ini kan berarti mereka menyeleksi dari beberapa kitab, beberapa hadis yang bicara tentang apa sholat. Kenapa saya katakan sholat? Karena 1929 ini produk tarjih yang pertama. Ini artinya Muhammadiyah menyeleksi hadis yang dianggap paling kuat, kemudian pendapat yang paling kuat, kemudian dirumuskan menjadi HBT jilid 1. Artinya dulu kita itu ya memiliki banyak ulama. Kalau tidak ulama nggak bisa melakukan apa? Merumuskan apa HBT jilid 1 ini kita usulan ini. Tetapi mereka tidak terikat dengan madhab. Ini kan HBT kita musolah kita itu kan 1929 sudah tidak mengikuti madhab tertentu. Artinya kan apa? Karena kita memilih pendapat yang dianggap lebih kuat, maka istilah yang dimunculkan ketika itu, maka majelis kita namakan apa? Majelis tarjih. Meskipun usulannya Kiai Haji Mas Mansur 1927 di Muktamar 16 Pekalongan itu tidak disebut majelis tarjih, tapi disebut apa? Majelis tasyri'. Majelis apa? Tasyri'. Majelis yang membuat undang-undang. Apa kalau kita? Eksekutif, yudikatif, legislatif. Berarti apa? Legislatif yang membuat apa? Undang-undang. Majelis apa? Tasyri'. Tapi kemudian 1928 itu disepakati namanya menjadi apa? Majelis tarjih. Artinya tarjih yang dipahami ketika itu melihat pendapat para ulama, kemudian apa? Melihat hadis-hadis yang dianggap paling kuat, kemudian apa? Inilah yang dijadikan pedoman atau yang dirumuskan. Tetapi berikutnya
Ketika dipahami, tarjih itu berarti mengkaji sesuatu yang sudah ada dalilnya atau belum. Kalau tarjih secara usul fikih apa tadi? Apa? Memilih dalil yang kuat untuk diamalkan dan membuang dalil yang tidak kuat. Berarti sudah ada dalilnya atau belum? Sudah. Kalau tarjih dalam fikih apa tadi? Membandingkan atau menyeleksi pendapat fikih, berarti pendapatnya sudah ada atau belum? Sudah. Nah, sehingga istilah ini mulai dikaji ulang lagi. Ketika Muhammadiyah memutuskan atau mengkaji permasalahan yang belum ada dalilnya, sehingga dulu ketika Muhammadiyah membahas tentang bayi tabung, bagaimana hukumnya bayi tabung, ini kan masalah konten yang belum tentu ada nas yang soleh yang jelas, karena di zaman Nabi dunia kedokteran belum sesampai sekarang, sehingga memunculkan permasalahan. Nah, ini bayi tabung. Kalau kita pakai istilah tarjih misalnya, tarjih itu kan kita gunakan untuk mengkaji sesuatu yang sudah ditemukan dalilnya. Nah, itu kan menjadi pertanyaan. Sehingga istilah tarjih itu dipahami di Muhammadiyah sebagai ijtihad. Artinya tarjih yang memiliki makna sempit apa? Hanya menguatkan dalil yang sudah ada untuk diamalkan menjadi makna yang lebih luas. Artinya apa? Ijtihad. Kalau ijtihad, tadi ada perbedaannya. Jadi jangan dengarkan. Ada ijtihad, ada istinbat. Apa? Ijtihad sama istinbat. Kalau ijtihad itu lebih luas karena mengkaji, menyimpulkan sebuah hukum baik ada dalilnya maupun tidak. Kalau istinbat itu hanya mengeluarkan hukum dari dalil yang sudah ada. Makanya kalau kita mengkaji hadis ya, kita baca hadis, kemudian ada bahasa Arabnya ma yustambatu minal hadis, apa yang diambil kesimpulan dari hadis. Artinya kan teks itu sudah ada, tinggal kita gali, oh maknanya gini, yang kita simpulkan gini. Itu yang disebut apa? Istinbat. Tapi kalau ijtihad itu baik ada teksnya maupun tidak. Nah, sehingga tarjih dalam Muhammadiyah itu mengalami perkembangan atau perluasan makna dari makna tarjih secara sempit menjadi luas. Dan sehingga idealnya majelis tarjih di Muhammadiyah itu tidak disebut majelis tarjih, tapi disebut majelis al-ijtihad. Majelis apa? Al-ijtihad. Tapi kenapa kok kita masih pakai majelis tarjih? Padahal secara makna salah itu. Salahnya maksudnya terlalu sempit. Kenapa? Ya, kita pahami yang ulama kita tafsir ulang. Bahwasanya istilah tarjih itu mengalami apa? Perluasan makna dalam lingkungan Muhammadiyah. Tapi di luar Muhammadiyah belum tentu loh. Ini kan terminologi yang kita munculkan dari intern. Kan setiap mazhab kan punya terminologi sendiri yang mungkin beda dengan mazhab yang lain. Sehingga ketika kita mengaji fikih Syafi'i harus tahu terminologi fikih Syafi'i. Ada qaul qadim, ada qaul jadid, ada syekhoni, dua syekh. Jangan pakai pendekatan misalnya apa? Ilmu hadis nggak bisa. Kalau ilmu hadis yang dulu syekhoni apa? Imam Bukhari dan Muslim, dua syekh. Jangan baca fikih Syafi'i. Kemudian pendapat ini qala syekhon, berkata dua syekh. Ini Bukhari dan Muslim. Lah kok bisa? Saya belajar hadis macam itu kok. Padahal yang jenengan baca kita fikih Syafi'i itu nggak bisa. Syekhon dalam mazhab Syafi'i itu siapa? Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Artinya setiap mazhab itu punya teknologi sendiri, sehingga ketika Muhammadiyah memahami tarjih itu maknanya luas sama dengan ijtihad, nggak boleh disalahkan, nggak boleh
disalahkan. Oh, jenengan kritik, misalnya orang yang kritik Muhammadiyah. Tarjih itu secara usul fikih dan fikih itu artinya sempit. Kok di Muhammadiyah setiap kegiatan ijtihad disebut tarjih? Kita kembalikan, ini terminologi yang khusus yang dipakai oleh orang Muhammadiyah gitu. Oke. Itu istilah tarjih tadi. Kemudian yang kedua, untuk yang namanya organisasi kan perlu untuk mengabadikan terminologi yang digunakan oleh siapa? Founding fathers kita, pendiri tarjih ini. Ya, dulu bapak-bapak tarjih kita pakai istilah apa? Tarjih, ya, sehingga tetap dipertahankan. Hanya saja kalau konteks di era Profesor Syamsul Anwar ini kan apa, majelis tarjih dan tajdid. Dulu sebelum Profesor Syamsul Anwar di era Profesor Amin Abdullah itu majelis tarjih dan pengembangan pemikiran Islam. Karena dulu Pak Amin Abdullah ini dituduh liberal gitu. Karena beliau kan dosen apa? Filsafat yang lebih dikembangkan pada apa? Pemikiran keislamannya, sehingga majelis tarjih dan pengembangan pemikiran Islam ini sering diselewengkan. Majelis tarjih dan pendangkalan atau pengembangan pemikiran Islam. Jadi pemikiran Islam ini ditambah berapa ya? Akhirnya apa? Semuanya relatif guling. Itu kan pemikiran apa? Liberal, guyonan. Itu memang ada dinamika di kalangan apa? Muhammadiyah. Sehingga ketika Profesor Syamsul Anwar ditunjuk menjadi majelis ketua majelis tarjih, dirubah, tambahin tajdid, artinya mengembalikan pemikiran tajdid yang menjadi apa? Orientasi pemikiran Muhammadiyah. Okay. Dan kemudian manhaj tarjih itu apa? Ini yang terbaru loh. Kalau jenengan baca di bukunya Profesor Asmuni itu nggak ada. Ini bukunya ada, nanti di pokoknya yang punya internet tulis saja manhaj tarjih Profesor Syamsul Anwar. Yang Profesor Syamsul Anwar. Soalnya di internet itu ada manhaj tarjih dan pengembangan pemikiran Islam. Yang kedua, manhaj tarjih yang ditulis oleh Profesor Syamsul Anwar. Ini yang Profesor Syamsul Anwar yang saya pakai acuan. Nanti jenengan punya buku manhaj tarjih dan metode dan aplikasinya yang ditulis oleh Profesor Asmuni itu beda. Ini maksudnya ada kesamaan tapi ada apa? Bedaan. Artinya kajian kita yang saya jadikan acuan ini yang ditulis oleh Profesor Syamsul Anwar manhaj tarjih yang dulu disampaikan di Muktamar Tarjih di Makassar tahun 2018. Oke. Apa yang disebut manhaj tarjih? Suatu sistem yang memuat seperangkat wawasan. Wawasan itu isinya semangat atau spirit atau perspektif. Ini yang pertama. Ini jenengan ingat-ingat nanti mudah. Apa tadi isinya wawasan yang pertama. Yang kedua sumber. Ini sumber hukum di dalam apa? Muhammadiyah. Misalnya ada apa? Quran, hadis, sunnah. Yang kedua, yang ketiga apa? Ijma, qiyas. Ini banyak orang Muhammadiyah nggak tahu juga. Saya sering guyonan. Muhammadiyah pakai qiyas dan ijma atau tidak? Tidak, saja. Muhammadiyah itu hanya Quran dan hadis saja. Ya memang di Muhammadiyah sumber hukum yang primer itu ya Quran dan sunnah. Tapi ada metode, sebagian ulama Muhammadiyah bilang metode sebagian sumber hukum yang kedua. Sumber hukum yang kedua itu kan tidak berdiri sendiri. Namanya ijma dan qiyas itu pasti menguatkan Quran dan sunnah, sehingga ijma itu harus ada mustanad. Mustanad itu apa? Sanadnya. Tidak mungkin ijma itu tanpa ada dalil dari Al-Quran dan sunnah. Qiyas juga harus ada dalilnya. Tapi dalilnya apa? Dalilnya apa? Qiyas itu kan menganalogikan suatu kasus yang tidak tercantum dalilnya secara tekstual dengan
ada dalilnya secara tekstual, artinya ada pokok, ada cabang. Ini bisa dipahami kan? Pokok itu yang harus ada dalilnya dari Quran dan Sunnah. Cabang itu yang tidak. Misalnya bagaimana hukumnya minuman keras sekarang ya? Toa memabukkan ya, yakin ya? Ya. Toa ya. Toa itu dalilnya mana? Kalau kita simpulkan apa? Bukan. Berarti kan toa itu kita cek di dalam Al-Quran, ada nggak dalil yang berbicara tentang toa? Misalnya innama toa'u, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam, kan gitu kan? Rizun min amali syaitan apa fajtanibu. Dalilnya yang ada gitu. Tapi kalau dengan cara secara tekstual, innama toa'u nggak ada. Tapi toa itu memiliki ilah. Ilah itu apa? Motivator munculnya sebuah hukum, yaitu memabukkan, sama dengan khamar. Kalau khamar dalam Quran itu maknanya apa? Maknanya apa khamar itu? Minuman. Khamar itu apa? Mayutakhot min inabin. Minuman yang dibuat dari anggur. Kenapa anggur? Al-Quran itu kan turun sesuai dengan konteks masyarakat Arab ketika itu. Minuman keras itu mayoritas dibuat dari anggur. Tapi konteks sekarang, tidak semua minuman keras berasal dari anggur, termasuk toa tadi. Sehingga karena ini ilahnya sama-sama memabukkan, maka diambil kesimpulan hukum yang sama, yaitu haram. Tapi yang ada dalilnya secara tekstual kan pokoknya tadi, asalnya tadi. Yang farad asalnya kan apa? Anggur. Yang farad yaitu toa tadi, yaitu cabang tadi. Artinya kalau kias itu yang pokoknya ada teksnya, yang cabang-cabang itu apa? Perkara yang mau dianalogikan itu yang tidak ada teksnya. Artinya kita tidak bisa melakukan kias kecuali ada pokok, ada dalilnya. Itu yang disebut apa? Sumber sekunder. Misalnya nanti ada apa? Masalah mursalah, ada apa? Istisam, ada an-urf. Urf itu custom atau tradisi yang ada di masyarakat Muhammadiyah, juga pakai al-adu muhakkamah. Adat itu, tradisi itu bisa dijadikan sumber hukum. Itu dipakai oleh Muhammadiyah. Tapi dalam aplikasinya mungkin beda dengan di luar Muhammadiyah. Saya tadi ngomong tahlilan itu sudah menjadi urf. Urf itu apa? Kebiasaan. Meskipun tidak ada teksnya, tahlilan pasca kematian, selamatan ke belakang. Berarti boleh. Kalau di Muhammadiyah belum bisa. Meskipun kita mengakui al-adat muhakkamah. Karena uruf itu ada dua. Ada uruf as-sahih, adat yang benar, yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Ada al-uruf al-batil, adat yang batil, bid'ah. Oke. Dan kemudian bagaimana tentang hukum buah itu bahas? Itu uruf atau apa ya? Saya nggak mau berfatwa, nanti saya disenangi banyak orang. Tapi perlu untuk dikaji, itu perlu untuk dikaji. Biar apa? Buah itu masih tetap sesuai dengan syariat Islam. Sekarang kan sudah menjadi tren. Tapi kan perlu kaji itu kan, dalam melakukan kajian itu semangat. Kalau resikonya tinggi wong. Gimana? Ya itu mata uang. Ya Nabi sendiri kan tidak pernah membuat uang dan ada apa? Nggak dulu uang di zaman Nabi ya. Dirham, yang kedua dinar itu mata uang apa? Nggak Romawi. Kalau dirham mata uang Persia. Nabi tidak pernah bikin misalnya mata uang Islami, tidak pernah. Artinya Nabi apa? Menerima adat yang sudah berlaku. Ini penting loh.
nanti memunculkan ada poin nanti kalau jenengan baca Kitabul Wakaf, Kitabul Waqfi yang dirumuskan Muhammadiyah tahun berapa? Ntar ya saya lupa. Kitab Wakaf itu Muktamar ke-32 Purwokerto 1953. Di sini sudah ada konsep wakaf tunai 1953. Muhammadiyah sudah berpikir tentang wakaf tunai. Wakaf tunai itu apa? Wakaf pakai uang itu. Secara umum kan wakaf benda. Misalnya kita pembebasan tanah, itu wakafnya jenengan mengumpulkan uang untuk beli tanah atau uangnya saja yang dikumpulkan. Kan uang itu cuma sarana loh, pembebasan tanah. Intinya kan wakafnya tanah. Tapi tidak pernah kita misalnya pengumpulan uang untuk wakaf. Pernah nggak? Nggak pernah. Dalam fikih klasik wakaf uang itu tidak sah. Tidak sah. Dalam konteks sekarang wakaf uang itu sudah digagas ya. Misalnya Basnas kita sudah ada program wakaf uang atau wakaf tunai. Wakaf tunai itu kan kita mengumpulkan uang, misalnya terhimpun dana 10 juta. 10 juta itu dikembangkan dalam modal usaha. Nanti yang sifatnya berkembang. Yang 10 juta itu tidak boleh berkurang. Nanti kalau usahanya semakin besar, bisa nanti dinaikkan 15 juta dan seterusnya, tergantung kesepakatan orang yang berwakaf. Dan wakaf tunai ini kan tidak dibatasi dengan nominal, bisa dibatasi tidak ya, tapi kan fleksibel. Mau wakaf 10.000 bisa, sesuai. Yang penting kan mengumpulkan uang. Itu Muhammadiyah sudah berpikir ke sana. Ada paradigma baru dalam fikih wakaf. Meskipun ini belum banyak dipraktekkan, tapi kalau di Muhammadiyah Jogja itu wakaf uang itu dipraktekkan di Gunung Kidul. Apalagi menjelang ini Idul Adha, mengumpulkan dana wakaf nanti diberikan kambing. Ketika Idul Adha kan banyak yang beli kambing, yang modelnya semacam itu. Cumanya takutnya riskan kalau rugi gitu. Tapi kan misalnya tadi 10 juta kan jangan sampai 10 juta ini berkurang. Nah itu bagaimana menjaga agar 10 juta ini berkembang tidak berkurang kan? Tapi kalau usaha kan ada dua risiko itu. Risiko apa? Rugi atau mati yang menjadi problem tadi. Atau kaplingan tanah itu gimana Pak? Itu Bapak bukan wakaf. Kaplingan tanah? Kaplingan tanah untuk masjid, madrasah. Ya itu wakaf Pak. Tapi kan wakafnya benda itu. Wakaf tunai itu kan uangnya itu, di uangnya bukan bendanya. Kalau di fikih klasik namanya wakaf itu harus bendanya dia utuh. Kalau uang itu kan metode pembayaran, itu alat pembayaran, sehingga dalam pandangan fikih klasik tidak boleh. Kenapa? Karena Nabi, diantaranya Nabi tidak pernah wakaf dengan uang. Dan alasan kita, termasuk alasan Muhammadiyah membolehkan wakaf tunai atau wakaf uang itu memahami di masa Nabi uang itu belum menjadi alat transaksi yang satu-satunya. Nabi sendiri uangnya masih pakai uang dinar dan dirham. Dinar dari Romawi, dirham dari Persia. Nabi belum berpikir membuat uang uang sendiri, uang emas sendiri. Meskipun sekarang dinar itu meskipun asalnya dari Persia, diklaim sama BMT itu inilah uang Islam. Ya nggak apa-apa harus jadi uang Islam, tapi sejarahnya kan tidak. Memang itu digunakan oleh Rasulullah. Dan masa Nabi itu kehidupan sudah kompleks dan modern seperti sekarang nggak Pak? Manusia itu masih sederhana, transaksi itu lebih
lebih banyak dengan cara barter. Cara apa? Barter. Makanya Nabi kalau mengajarkan sahabat untuk menyiasati supaya tidak terjadi riba, bagaimana? Nabi bilang, ada kurma yang jelek, yaitu apa? 2 kilo taruhlah. Ada kurma yang baik 1 kilo. Nabi cara mengajarkan ketika supaya tidak terjadi riba, bagaimana? Nabi cara mengajarkannya dulu pada sahabat. Transaksi barter ini loh. Caranya bagaimana? Kurma dengan kurma itu berlaku riba enggak? Enggak. Kurma dengan kurma itu berlaku riba atau tidak? Tidak. Beras dengan beras riba enggak? Tidak. Enggak, jenengan beras 1 kilo, jenengan tukar beras 2 kilo, karena yang 1 kilo baik, yang 2 kilo jelek. Itu berlaku riba enggak? Tidak. Ya, berlaku riba enggak? Tidak. Berlaku. Kenapa? Makanan pokok. Nah, cara supaya tidak berlaku riba apa? Tadi kurma dengan kurma kan berlaku riba. Caranya bagaimana? Barter dan yang lain. Jangan langsung dibarter. Yang kurma jelek yang 2 kilo tadi atau beras yang 2 kilo tadi dijual dulu, baru dibelikan yang baik. Tapi ketika langsung ditukar, riba. Artinya transaksi di zaman Nabi itu kan tidak selalu pakai uang, sehingga Nabi belum memunculkan wakaf tunai itu diantara alasannya. Artinya fikih itu kan berkembang sesuai dengan konteks zaman, termasuk yang namanya jual beli itu harus ijab dan qabul. Itu pakai syafahiyah, pakai apa? Ucapan. Sehingga fikih klasik dulu kalau tidak ijab dan qabul itu tidak sah. Tapi kalau jenengan konsisten pada fikih klasik, hidup di zaman sekarang, susah Pak. ATM iya jenengan ijab qabul. Masa ijab qabul sama ATM? Saya ambil hukumnya ya. ATM ini tidak nyambung kan gitu. Ya. Ya, jual beli pakai Shopee, pakai apa? Pakai Tokopedia, macam-macam. Iya. Sekarang lebih pada tulisan dan itu. Nah itu kan artinya ada apa? Pembaruan. Oke, kembali ke sini tadi. Tadi kan ada wawasan, semangat atau perspektif, kemudian yang kedua sumber, kemudian yang ketiga pendekatan. Nanti pendekatan ini ada 3 bayani ya, yang fani dan burhani. Kemudian prosedur teknis atau metode. Ini yang saya bahas di grup itu. Ada asumsi integralistik, ada asumsi hierarkis. Bahwasanya norma itu apa? Berjenjang. Ini penting apa aja itu dalam memahami hukum. Tidak langsung vonis ini halal, ini haram, tapi dicari dulu. Ada nilai dasar, basic values. Kemudian prinsip-prinsip umum, general principles atau al-usul al-kulliyah, baru bicara halal dan haram. Ini yang perlu dipahami, sehingga hukum itu ada nilai-nilai filosofis yang dijadikan basis atau dasar. Tidak sekedar apa? Mengeluarkan hukum ini halal dan haram. Nanti ini wajib, ternyata berpotensi pada apa? Membahayakan jiwa. Misalnya pandemi kemarin banyak fatwa. Pokoknya tak sampai gak rapat. Ini jangan aja mengikuti setan tadi. Nah itu kan fatwa betul. Tapi ada prinsip agama, nilai dasar keagamaan ini kamu apa? Mudah. Ini kan banyak yang tidak dipahami oleh masyarakat atau mungkin fatwa-fatwa yang pertimbangannya terlalu tekstual dan cepat, sehingga menjalankan syariat tapi berpotensi apa? Membahayakan jiwa. Oke. Ini artinya manhaj tarjih itu komponennya ada 4.
wawasan, sumber, pendekatan, prosedur teknis atau metode. Ini jenengan ingat-ingat, mudah, semangat, sumber hukum, pendekatan, prosedur teknis. Habis ini langsung latihan aplikasi, menganalisa masalah dengan metode ini, metodologi ini. Tadi buah Kagak baru. Gua kagak baru. Oke, kalau kita lihat perbandingan di NU 1926 itu ada Basul Masail. Di Basul Masail itu sudah muncul sejak berdirinya NU. Dan sebelum berdirinya NU, Kiai Haji Mas Mansur itu sudah punya klub studi Islam. Jadi Mas Mansur itu kan backgroundnya juga dari kaum tua, tapi beliau kemudian terpengaruh oleh pemikiran pembaruan, termasuk simpati pada pemikiran Bahi Ahmad Dahlan. Di Surabaya Mas Mansur itu sudah melakukan forum-forum ini, dulu namanya studi klub. Nanti melahirkan Basul Masail. Sebenarnya Basul Masail itu juga yang menggagas kelompok-kelompok ini, termasuk Mas Mansur itu yang kemudian menjadi saku kawannya Muhammadiyah. Kata siapa? Bahi Ahmad Dahlan. Basul Masail itu sudah 1926, lebih tua daripada Majelis Tarjih. Majelis Tarjih produk utama kan 1929. Tapi manhajnya baru dirumuskan itu 1996. Tapi sebenarnya 1992 itu sudah dibahas. Tapi secara lebih lengkap 1996. Disebut sistem pengambilan keputusan hukum. Di NU lebih banyak digunakan kata istinbat daripada ijtihad. Kenapa kok istinbat? Karena NU itu kan taklid. Kalau dibilang ijtihad, ini kok nyanyi kalau imam, seolah-olah mau ijtihad koyo imam, sehingga diambil istinbat. Dan kalau di Muhammadiyah, karena kita tidak taklid dan tidak berafiliasi pada mazhab, menggunakan kata ijtihad itu sangat wajar. Dan ini juga keyakinan Muhammadiyah bahwasanya pintu ijtihad itu selalu terbuka. Kalau di MUI yang didirikan 1975, ini diantaranya Buya Hamka itu kan juga tokoh Muhammadiyah. Lembaga fatwanya namanya Komisi Fatwa. Manhajnya atau metode pengembalian hukumnya disebut pedoman penetapan fatwa. Tapi produknya sudah muncul, metodologinya datang belakangan. Kalau dalam usul fikih ini disebut usul fikih Hanafi. Jadi usul fikih Hanafi itu usul fikih fikihnya dulu baru usul fikihnya. Tapi kalau mutakallimin Syafi'i, Maliki, Hambali itu usul fikihnya dulu baru produk hukumnya fikihnya. Jadi model ini sama secara kesejarah sama dengan Hanafi. Jadi produk hukumnya dulu baru metodologinya dirumuskan belakangan. Namanya pedoman penetapan fatwa. Dibahas 1986, 1997, kemudian 2001. Kemudian berikutnya versi 1923. Ada lembaga fatwanya, itu namanya Dewan Hizbah. Dulu Hasan juga yang menggagas itu. Dewan Hizbah. Dulu namanya Majelis Ulama Indonesia. Waktu Hasan namanya Majelis Ulama Indonesia. Karena Majelis Ulama Indonesia kemudian MUI berdiri, Persis mengganti nama. Tapi dulu Hasan dulu namanya Majelis Ulama Indonesia. Kemudian diubah menjadi Dewan Hizbah. Metode pengambilan hukumnya disebut turukul istinbat. Ini dirumuskan 1996.
96, kemudian yang terbaru yang sudah lengkap ini 2018. Di beberapa poin itu sama dengan manhaj tarjinya Profesor Asyuri. Redaksinya itu mirip sekali. Kemungkinan itu dugaan saya yang merumuskan dulu itu mengacu pada bukunya Profesor Asyuri. Saya punya bukunya, itu rukun istinbat persis. Ya, termasuk meskipun secara umum sama persis dengan Muhammadiyah, itu terkadang ada perbedaan. Kalau persis, misalnya apa? Innama hurimat alaikumul maitatu wa damu wa lahmul khinzir dan seterusnya itu. Kalau sudah innama, berarti yang haram di Quran, innama itu kan huruf membatasi atau lil hasr. Berarti yang haram itu yang 4 saja. Bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih bukan karena Allah. Kemudian ada hadis, misalnya apa? Rasulullah melarang apa? Kullu dinatin minas siba. Setiap yang punya apa? Siok dari binatang buas. Wa kullu dimiklatin minat toir. Setiap apa? Yang punya cakar dari burung. Kalau alasan ini tidak haram, tapi hanya sekedar makruh. Kemudian kodok itu haram atau halal? Halal kan? Ular itu halal. Jadi kalau tidak percaya baca soal Jawa Hasan. Nanti Hasan membahas ular itu hukumnya halal. Kenapa halal? Karena yang haram di Al-Quran 4. Kalaupun dibawa kepada larangan, itu paling tidak makruh saja, tidak sampai haram. Sehingga ada anekdot perdebatan antara Haji Wahab Hasbuh dengan Hasan. Kata Wahab Hasbuh, apa? Karena Hasan ini menghalalkan kodok, Anda itu kiai kodok. Apa? Anda itu tuan itu kiai kodok. Hasan juga cerdik karena Hasan itu logika perdebatannya luar biasa. Haji Wahab Hasbuh ditanya, bagaimana hukumnya kerbau, halal atau haram Pak Yai? Wahab Hasbuh jawab halal. Kalau begitu Anda kiai kerbau. Artinya kiai bodoh. Kalau saya kiai bodoh tidak apa-apa, tapi Anda kiai bodoh. Oke. Dan Basul Masail ini saya punya bukunya, Pak Imas juga punya. Tapi yang terbaru sampai 2015 namanya Ahkamul Fuqaha. Bahasa Indonesianya ada bahasa namanya. Tapi judul Arabnya apa? Ahkamul Fuqaha sendiri. Itu termasuk NU dulu mengharamkan dasi, mengharamkan celana, itu masih ada fatwanya. Kemudian Dewan Hizbah ini juga sudah banyak buku produknya kayak penting. Dan kemudian tadi tarjih itu maknanya 2. Tarjih yaitu tarjih pendapat atau tarjih apa? Madhab. Nah, kalau tarjih pendapat atau madhab, pendapat yang kuat itu disebut pendapat yang rajih, itu untuk dipedomani dan diamalkan. Kemudian pendapat yang marjuh, yang tidak kuat itu tidak diamalkan. Dan kemudian ini tarjih dulu. Tapi tarjih di dalam Muhammadiyah itu kegiatan ijtihad, yang mana ijtihad Muhammadiyah itu dilakukan secara kolektif, yaitu disebut apa? Ijtihad jama'i. Artinya ijtihad jama'i itu apa? Ijtihad secara kolektif yang menghimpun berbagai macam apa? Disiplin keilmuan di bidang masing-masing, sehingga tidak mungkin ijtihad Muhammadiyah itu hanya misalnya para ahli agama. Tidak. Ketika misalnya fatwa itu bersinggungan dengan dunia medis, didengarkan dulu bagaimana misalnya bayi tabung itu dipaparkan, bagaimana bayi tabung dalam perspektif apa? Medis. Artinya kan menghimpun beberapa ahli dan beberapa disiplin ilmu, sehingga ada dalam istilah
koneksi, ada hubungan yang integral antara disiplin ilmu dengan ilmu yang lainnya. Artinya melihat sesuatu itu tidak sempit, tidak hanya satu perspektif, tapi juga melalui kajian dari berbagai macam perspektif, tergantung objek masalah yang mau difatwakan atau diputuskan. Artinya ketika bicara tentang ekonomi, jangan sampai kita berfatwa tapi tidak tahu sistem ekonomi itu. Misalnya MLM itu ribet loh. MLM-nya model apa dulu? Itu kan harus dikaji. Tidak boleh kita langsung vonis haram tanpa tahu sistem kerjanya. Itu fatwa itu semacam itu. Oke. Nah, istilah jamaah ini melahirkan apa yang disebut dengan HPT, yaitu pedoman. HPT itu secara umum bicara tentang ibadah, mulai dari kitab sholat, kitab zakat, kitab hajj, dan kitab siam. Ini yang di HPT 1. Kemudian melahirkan juga fikih. Suatu saat kita belajar kalau pemahaman fikih Muhammadiyah itu fikih yang masih umum, bukan fikih yang dipahami oleh disiplin ilmu fikih. Fikih dalam masa Nabi itu apa? Yaitu kajian tentang agama secara komprehensif dan integral. Ini disebut apa? Fikih. Nabi bilang, "Mayyuridillahu bi khairan apa yufaqihu fiddin." Siapa yang dikehendaki Allah suatu kebaikan, yufaqihu. Niscaya dia apa? Fakihkan dia. Fiddin dalam masalah agama. Apakah ini dalam masalah hukum? Tidak. Tapi apa? Baik akidah, baik Quran, baik tafsir, baik hadis, semua disiplin ilmu agama itu disebut apa? Fikih dalam masalah Nabi. Nah, sehingga fikih Muhammadiyah suatu saat kita pahami. Fikih di sini adalah pemahaman agama yang lebih komprehensif, tidak hanya fokus pada hukum yuridis atau hukum formal. Contohnya, yang dengan lihat di HPT 3 nanti ada fikih air. Fikih apa? Fikih air. Kalau fikih klasik, jangan dulu belajar Fathul Qorib Mujib atau Sulam Safinah atau Safinah Najat. Ketika bicara air itu apa yang dibahas? Olah. Ya, 2 pola itu. Itu air yang banyak, Pak. Air yang lebih dari 2 pola. Yang kurang dari 2 pola itu al-ma al-qalil, air yang sedikit. Kemudian ada apa? Air itu thahirun mutahhirun, suci dan mensucikan. Itu apa? Air mutlak kan. Thahirun ghairu mutahhirin, ya. Suci tapi tidak mensucikan. Jadi kalau es kopi gitu. Kemudian al-ma mustakmal, air yang sudah dipakai. Al-ma al-musyammas, air yang terkena sengatan matahari. Ini pemahaman fikih klasik. Air itu hanya dihubungkan pada aspek ritual. Padahal dalam kehidupan kita, air itu digunakan untuk apa saja? Sembarang, tidak hanya tadi aspek ritual. Sehingga kajian fikih di Muhammadiyah tidak hanya fikih, tidak hanya air dilihat sebagai media bersuci atau toharo sebagai alat mandi dan wudu, tapi lebih luas. Bagaimana kita memaksimalkan penggunaan air dalam konteks modern ini? Bagaimana supaya tidak jadinya banjir? Ini kan perlu apa? Perumusan pemahaman yang didekati dengan aspek teologis atau agama. Secara umum kan terpisah. Pokoknya kalau fikih itu bahas air sebagai media bersuci. Kemudian ilmu apa yang bicara tentang air? Ilmunya apa disiplin ilmunya? Makanya ini biologi apa saya nggak tahu. Apa disiplinnya apa yang bicara tentang air? Aerologi enggak, ilmu keairan. Aerologi atau biologi. Pendekatannya kan lebih apa?
integral. Itu Bayani dan Burhani. Selama ini kan kalau air dilihat sebagai media bersuci kajian fikih. Kalau air sebagai kehidupan, kemudian apa? Biar air ini tidak terjadi banjir, itu kan dibahas di ilmu biologi ya. Kan ini kan terpisah, seolah-olah tidak ada hubungan. Sehingga tadi Muhammadiyah mencoba merumuskan fikih dengan berbagai macam pendekatan tadi, yaitu apa? Bayani, Burhani dan Irfan. Itu contoh ya. Masih ada fikih yang lain. Sampai kita membahas fikih difabel. Muhammadiyah memang kurang gawe, fikih difabel baru juga dibahas. Padahal amal usaha kita belum bisa ramah terhadap difabel. Tapi kalau tidak, ini terobosan Muhammadiyah. Banyak fikih yang belum dibahas dalam fikih klasik. Oke, kemudian hubungannya manhaj tarjih itu metode atau usul fikih. HPT atau juga TCA itu produk, yaitu fikih Muhammadiyah. Kemudian dari sini membentuk paham keagamaan Muhammadiyah. Jadi manhaj tarjih ini sistem pengambilan hukum atau metodologi, melahirkan HPT, melahirkan fatwa tarjih, yang mana melahirkan produk-produk inilah yang disebut paham keagamaan Muhammadiyah. Itu hubungannya. Waktunya masih nggak? Sehingga kalau kita lihat produk pemikiran Muhammadiyah atau fikih Muhammadiyah itu yang melahirkan 10 buku ini, yaitu HPT, Kumpulan Putusan Tarjih jilid 1 dan 3, kemudian tanya jawab, yaitu dari jilid 1 sampai 8. Oke, masih atau enggak ya? Atau mau tanya jawab? Atau kita lanjutkan pada wawasan? Monggo, ini tanya jawab atau dilanjutkan? Oh ya, penasaran. Ya itu. Ya ibarat anak, Pak. Jadi jenengan melahirkan anak pertama langsung anak ketiga. Anak duanya tidak tahu apa. Anak keduanya keguguran atau prematuran apa. Sehingga ini bagi saya mudah untuk menjebak jamaah. Saya tanya, jenengan Bapak Ibu sudah punya HPT berapa? Biasanya ngarang saja 1, 2, 3 atau 1, 2 saja. Berarti ini jelas ngarang. Ustaznya kayak dibidui. Nah, kenapa kok yang diterbitkan oleh PP itu jilid 1, kemudian jilid 1 yang kayak ini, atau yang cetakan ini semua isinya sama? Isinya sama, hanya mungkin halamannya yang sedikit berbeda. Kemudian yang ini jilid 3. Nah, jilid 3 itu mulai dari Munas tahun 2003 di Padang sampai 2000. Bentar ya, ada 4 Munas ya ini. Ini yang nggak berisik itu kemarin. Ya 2000 Munas ke-29. Munas ke-29 tahun 2015 di Yogyakarta. Jadi jilid 1 itu 2003 di Padang, kemudian Munas ke-27 2010 di Malang, kemudian Munas ke-28 2014 di Palembang, kemudian Munas ke-29 di Jogja tahun 2015. Jadi ada 4 Munas dari 2003 sampai 2015. Kalau HPT jilid 1 itu mulai 1929 di Solo sampai 1972 di Wiradesa Pekalongan.
Tapi yang menariknya, kalau jenengan lihat halamannya di daftar isi belakang itu ada Muktamar Khusus Tarjih di Garut 1976. Ini ternyata tidak ditemukan isinya, meskipun ada daftar isinya. Itu masuk di HPT jilid 2. Sehingga saya punya HPT jilid 2 yang terbitan khusus dari PDM Malang. Jadi apa PDM Malang? Pak Heniam juga punya itu. Tapi tidak lengkap, hanya menghimpun 3 munas, yaitu di Wiradesa, di Malang, dan di Klaten. Tapi masih ada, misalnya di Aceh itu belum terhimpun. Dan tapi yang nanti akan menjadi bagian HPT jilid 2 itu ada publikasi tapi secara parsial. Misalnya ada Mulmar'ah bil Islam, itu masuk nanti bagian jilid 2. Itu sebenarnya apa? Hasil Muktamar Khusus Tarjih di Garut 1976. Dan juga ada Al-Amwal fil Islam, tentang harta di dalam Islam itu, zakat macam-macam, termasuk Muhammadiyah bicara zakat profesi. Itu di Garut 1976, itu diterbitkan bukunya kecil itu. Terbitan apa? Parsial. Itu yang nanti juga akan masuk HPT jilid 2. Dan juga misalnya ada zikir dan doa atau tuntunan zikir dan doa. Itu nanti juga masuk apa? HPT jilid 2. Tadi sudah terbit bukunya. Tuntunan zikir dan doa itu juga sudah ada putusan kita. Tapi mudah-mudahan nanti pasca muktamar ini, mudah-mudahan HPT jilid 2 itu sudah bisa terbit. Kenapa kok belum terbit? Karena ada notulen-notulen Munas atau Muktamar Khusus Tarjih ketika itu yang belum ditemukan. Daripada nanti diterbitkan tapi belum lengkap, lebih baik menunggu lengkap baru diterbitkan. Alasannya orang PP semacam itu. Meskipun kadang itu membingungkan di akar bawah ya. HPT ini kok apa? Jilid 1 dan 3. Dan terkadang yang menarik, TJA kita itu bicara sebenarnya putusan yang ada nanti akan menjadi bagian jilid 2. Kalau kita tidak tahu sejarahnya, nah ini di mana kok putusan tapi kok di HPT saya nggak ada gitu. Pasti pertanyaannya semacam itu. Sehingga itu ya kadang membingungkan di akar bawah ya. Tapi ya nanti mudah-mudahan lah pasca Munas ini kalau bisa terbit